Selama ini kita hanya terpaku pada langit, menanti jet tempur yang tak kunjung datang. Namun di bawah radar publik, sebuah predator laut baru saja resmi mengibarkan bendera merah putih. Wow, sangat-sangat spektakuler ini bos. Bagaimana Paman Atong, apakah ketakutan? KRI Prabu Siliwangi dengan nomor lambung 321 bukan hanya kapal baru bagi TNI AL. Ini adalah lompatan teknologi yang membuat konvoi kapal asing harus berpikir dua kali sebelum melintasi garis kedaulatan kita. Inilah awal dari dominasi baru Indonesia di samudra. Segmen 1, Sang Bunglon Laut dari Italia. Dibangun oleh maestro galangan kapal Fincantieri di Italia, KRI Prabu Siliwangi mengusung konsep PPA. Tapi jangan salah sangka dengan namanya. Meski berlaber patroli, kapal ini memiliki panjang 143 meter dan bobot hampir 6.000 ton. Ini adalah ukuran frigate kelas berat banget. Dan yang membuatnya istimewa adalah desain lambung wave piercing miliknya. Desain ini memungkinkan kapal menerjang ombak besar dengan kecepatan luar biasa, mencapai 32 knot atau sekitar 60 km per jam. Di kelasnya hampir tidak ada kapal yang bisa melarikan diri dari kejaran Sang Prabu. Segmen 2, Mata Dewa Radar Aisa Kronos Starfire. Apa yang membuat KRI Prabu Siliwangi ditakuti lawan? Jawabannya adalah di tiang utamanya, radar Aisa Kronos Starfire. Jika radar kapal lama kita masih menggunakan sistem mekanik yang lambat, Kronos adalah radar digital sepenuhnya. Ia mampu melacak target di udara, permukaan, hingga mendeteksi rudal yang datang dengan kecepatan supersonik secara bersamaan. Radar ini tidak bisa dibutakan oleh sistem pengacak sinyal biasa. Inilah yang bisa disebut sebagai mata dewa. KRI Prabu Siliwangi bisa melihat musuh jauh sebelum musuh menyadari keberadaannya. Jangkauan deteksi radarnya maksimal mencapai 250 hingga 300 km untuk target berukuran besar, dengan ketinggian area pelacakan mencapai 30 km alias luar angkasa dekat atau high altitude. Kronos Starfire bisa melacak target dengan RCS yang sangat kecil, seperti halnya drone bahkan rudal dengan kemampuan sisekimik, atau terbang beberapa meter saja di atas permukaan laut. Dan dia juga bisa memindai langit hingga 360 derajat. Loh, sangat super sekali deh. Radar Kronos memiliki sensitivitas yang sangat tinggi. Ia mampu membedakan noise seperti gangguan cuaca atau burung dengan target militer yang memiliki fitur siluman. Bahkan jet tempur yang mengaku siluman pun akan kesulitan bersembunyi dari sapuan digital Kronos Starfire milik Siliwangi ini. KRI Prabu Siliwangi juga memiliki pertahanan terhadap serangan massal atau anti-swarm karena mampu melacak 300 target sekaligus. Radar ini dirancang untuk menghadapi serangan swarm atau keroyokan, baik itu puluhan drone kamikaze atau rentetan rudal yang datang bersamaan. Kronos tetap bisa mengunci semuanya satu persatu dan mengerahkan rudalnya dan menghancurkan target dengan bantuan penguncian radar Kronos. Radar Kronos memiliki Low Probability of Intercept atau LPI. Ini adalah fitur siluman bagi radarnya itu sendiri. Radar Kronos bisa memancarkan sinyal yang sangat tipis dan acak, sehingga alat penerima sinyal musuh atau RWR yang seringkali tidak sadar bahwa mereka sebenarnya sedang dilihat oleh KRI Prabu Siliwangi. Segmen 3, Senjata mematikan di balik keindahan. Kapal ini datang dengan filosofi full combat. Di bagian depan bertengger meriam Leonardo 127 mm Vulcano yang mampu menembakkan amunisi presisi hingga jarak 100 km dan tentunya mampu membuat Paman Atong ketar-ketir. Tapi bintang utamanya adalah sistem peluncur vertikal atau VLS. KRI Prabu Siliwangi disiapkan untuk membawa rudal pertahanan udara seperti Aster 15 dan Aster 35 yang sanggup untuk mencegat ancaman apapun dari langit.
Untuk pertempuran permukaan, kemungkinan adalah rudal Teseo atau otomat Mk2 siap mengirim kapal musuh ke dasar samudra hanya dengan satu hantaman. Ini bukan kapal patroli, ini adalah benteng pertahanan bergerak. Segmen 4, dampak strategik bagi Indonesia. Hadirnya KRI Prabu Siliwangi di April 2026 ini adalah pesan tegas. Dengan menempatkan kapal ini di Armada Pusat atau Timur, Indonesia kini memiliki kemampuan interupsi yang sangat mematikan di titik-titik panas seperti Laut Natuna Utara. Ia adalah simbol bahwa TNI AL kini telah masuk ke era digital dan peperangan modern. Kita tidak lagi hanya mengandalkan jumlah kapal, tapi kualitas teknologi yang tak tertandingi di kawasan. KRI Prabu Siliwangi kini sudah beroperasi. Bertinyi ini, apakah 2 kapal semacam ini sudah cukup? Ataukah kita butuh lebih banyak lagi monster-monster seperti ini untuk menjaga setiap jengkal laut kita? Tulis analisis kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk terus mendukung industri pertahanan dalam negeri dan pantau terus perkembangan alutsista kita hanya di Pudik Channel. Salam Jala Seva Jaya Mahi. Jangan lupa subscribe bang.